Sebelumnya suara saya apa bisa terdengar dengan jelas ya? Ya, bisa. Bisa, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibacakan pada kesempatan kali ini Quran Surat Yunus ayat 7 hingga ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya orang-orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Sabila yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga menambah keberkahan kelas kita di malam hari ini dan semoga juga kita yang mendengarkannya ikut mendapat pahala seperti yang Sabila bacakan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja kita ke acara inti yaitu materi inti dari Kak Novi. Namun sebelumnya saya mau membacakan sedikit CV dari moderator kita yang akan mendampingi acara inti kita. Nah, beliau ini bernama Novanur Afifah yang merupakan seorang mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Tidar yang sangat tertarik dengan kegiatan sosial yang baik berupa volunteer dan komunitas. Beliau berorganisasi dan berbisnis dan juga orang yang pantang menyerah, mudah bergaul, ceria, dan menyukai tantangan. Nah, untuk pengalaman organisasi sendiri, beliau pernah menjabat sebagai Dewan Ambalan di Pramuka SMK Negeri 1 Selawi Perdana Putri, dan di Universitas Tidar, beliau menjabat sebagai staf divisi PPM di Manistra Universitas Tidar, dan juga beliau menjabat sebagai staf Departemen Syiar UKY Ribat dan penerima manfaat dari Unit Club Indonesia. Nah, langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut moderator kita, Kak Novanur Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Santi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam, Kak. Malam, Kak. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan Zoom meeting ini. Meskipun tadi sempat ada kendala, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri juga kepada teman-teman yang berkenan menunggu beberapa waktu ya, lumayan. Semoga dari waktu menunggu tadi Allah nilai sebagai
waktu kita untuk mengingat Allah gitu. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih dari tadi, udah pengen cepet-cepet bertemu dengan Kak Novi, udah pengen cepet-cepet dapat ilmu, udah pengen merecharge semangat kembali untuk menyudahi ke overthinkingan setiap malam ya teman-teman. Nah, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang mungkin teman-teman semua udah banyak yang tahu ya, udah familiar gitu dengan beliau. Beliau adalah Kak Novi Oktaviana Mufti, seorang penulis, mental health enthusiast, dan seorang psikologi. Nah, beliau ini seorang muslimah yang sangat kreatif, teman-teman, dengan eksistensif di rumah, sosial, dan pengalaman lepas. Beliau suka menulis, berbicara, mendidik, dan memberdayakan orang-orang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dan menyebarkan vibe positif ke dunia, terutama kepada pemuda. Cocok banget kita ini anak-anak muda, seorang pemuda-pemudi ya, yang mana pemuda ini memiliki peran penting gitu untuk peradaban. Kak Novi ini menuntaskan pendidikan S1-nya di Universitas Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2015, kemudian di Institut Ibu Profesional tahun 2017 sampai sekarang, Islamic Psychology Conference pada tahun 2018 di Istanbul Sabahattin Zaim University, Turki, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan magister psikologi klinis sejak 2019 sampai sekarang. Untuk aktivitas dan pengalaman, beliau ada di organisasi Ayena Animation Studio sebagai manajemen dan human researchers development dan penulis serta script writer, kemudian founder Sister of Din dan Heal Yourself, dan masih banyak lagi teman-teman beberapa karya yang sudah beliau keluarkan, diantaranya satu diantaranya adalah buku Heal Yourself ya. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang memiliki. Nah, karena Kak Novi juga sudah ada di tengah-tengah kita, izinkan saya untuk menyapa dulu Kak Novi. Assalamualaikum Kak Novi. Halo Nova, waalaikumsalam. Jadi kita ketemu Nova ya. Novi. Iya, Nova Novi. Alhamdulillah. Kak Novi apa kabar? Alhamdulillah baik Nova. Mudah-mudahan Nova dan teman-teman yang lain juga kabarnya baik ya. Amin, Allahumma amin. Nih teman-teman, dari ucapan beliau aja udah beda ya, vibes-nya tuh udah kerasa gitu sampai sini. Nah, Masya Allah. Teman-teman udah nggak sabar banget nih dari kemarin ya di grup, udah menunggu-nunggu menanti-nanti waktu hari ini, Kak Novi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan waktu dan jaringan saya serahkan ke Kak Novi. Mangga Teh. Oke, terima kasih Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget akhirnya bisa ketemu ya sama teman-teman secara virtual di hari Ahad malam gini ya. Lagi pada ngapain sih biasanya jam segini gitu ya. Mungkin ada yang santai-santai, menghabiskan waktu akhir pekan gitu ya. Atau mungkin juga ada yang sudah mempersiapkan plan atau segala sesuatu untuk menuju hari Senin gitu. Tapi yang jelas, alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman semua karena di tengah apapun aktivitas lainnya, teman-teman bersedia untuk hadir di kelas Zoom webinar pada malam hari ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti akan kita diskusikan, apa yang akan kita bicarakan, itu menjadi kebaikan bagi kita semua. Nah, ada yang lagi overthinking nih katanya ya. Oke, nanti kita coba diskusi ya. Nah, tadi kan sebetulnya sudah dibuka ya sama teman-teman panitia gitu, tapi seperti biasa kalau setiap kali mau membuka acara, saya pasti mengajak kembali diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Kenapa gitu ya? Karena mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya, bahwa tidak ada satupun kebaikan yang akan dapat kita peroleh tanpa seizin Allah. Pun juga dengan keburukan gitu ya, tidak ada satu keburukan apapun yang bisa menghampiri kita kecuali atas izin Allah. Maka saya pengen banget ngajak diri sendiri dan semua teman-teman yang ada di sini, alhamdulillah ada 132 orang ya. Yuk kita tundukkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, untuk kemudian berdoa kepada Allah
Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan petunjuk, kebaikan, dan juga keberkahan kepada kita pada malam hari ini. Terutama gitu ya, atas adanya mungkin ya benang-benang kusut yang ada di kepala teman-teman semuanya, atau di hati teman-teman. Semoga kita kembali menjadi lapang, meskipun misalnya masalahnya nggak berubah sih ya, masalahnya tetap ada gitu, tapi semoga kita kemudian dimampukan dan dimudahkan oleh Allah untuk punya penyikapan yang lebih baik terhadap apa yang sekarang sedang kita alami. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga saya tadi sudah titip screen-nya ke teman-teman panitia, boleh minta tolong di-share. Baik Teh, boleh kepada operator? Iya, sambil nunggu, saya pengen nanya dulu nih kabar teman-teman semuanya ya, meskipun belum kenal dan juga baru pertama kali ketemu mungkin sama saya di kelas ini, tapi paling tidak saya pengen ngajak kita semua untuk menyamakan frekuensi dulu. Kira-kira apa sih yang saat ini sedang teman-teman rasakan gitu ya, terutama terkait quarter life crisis ini. Teman-teman boleh jawab di kolom chat dengan satu kata yang paling menggambarkan kondisi perasaan teman-teman pada malam hari ini. Silahkan. Gelisah, kata dia. Galau, berat, capek, bimbang. Takut, gelisah, kemudian apalagi nih, gelisah, galau, merana, complicated, empty, bingung, takut, overthinking, rumit, bimbang, insecure, netting, berharap, cemas, marah, lelah, apalagi nih, ragu, dan seterusnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, dengan apapun yang saat ini sedang menggambarkan kondisi perasaan kita, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di kelas ini dan menuntaskan semua itu, karena pastinya apa yang teman-teman hadapi tidak sederhana barangkali ya, dan juga tidak mudah gitu. Seringkali dalam kondisi seperti itu pinginnya kita diem aja gitu ya, tiduran di kasur, terus guling sana, guling sini, scrolling Instagram gitu. Tapi teman-teman semuanya keren banget karena ternyata teman-teman mau memutuskan untuk hadir di kelas pada malam hari ini dan ingin menuntaskan apa yang saat ini sedang teman-teman rasakan. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan membahas mengenai quarter life crisis. Harus gelisah nggak sih gitu ya? Khususnya tentang judul acara kita gitu ya, mengenai kesuksesan gitu. Karena pastinya di usia-usia kita kayak samaan aja ya. Anggaplah kita seumuran ya. Pastinya standar kesuksesan atau tahapan-tahapan dalam hidup menjadi sesuatu yang sedang sangat dipikirkan dan juga sedang sangat penting bagi diri kita saat ini. Oke, next. Iya, tadi udah diperkenalkan sebetulnya ya sama Kak Nova, dan saya mau kenalan lagi sedikit sama teman-teman dengan cara yang berbeda gitu ya. Dengan cara apa? Iya, saya ingin cerita sama teman-teman kalau kita ini sama loh. Sama dalam artian saya juga pernah mengalami kegelisahan atau bahkan cemas dan juga overthinking juga gitu ya mengenai hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya ketika masa-masa beberapa tahun yang lalu gitu ya, seperti misalnya saya pernah galau tentang aduh kapan ya saya bakal nikah gitu, atau juga misalkan ketika teman-teman saya sudah maju sidang skripsi sementara saya masih melakukan penelitian dan gagal terus gitu ya, saya juga sempat galau juga gitu tentang aduh teman-teman tuh kok kayaknya langkahnya dimudahkan banget ya, terus kayaknya mereka akan bisa mendapatkan kesuksesan dengan lebih cepat gitu dan lain-lain gitu, kok saya belum ya gitu. Atau bahkan juga misalnya saya pernah merasa ya galau, overthinking juga gitu ya, mengenai ketika saya melihat orang lain sudah mencapai apa yang mereka inginkan, tapi kemudian saya merasa belum bisa mendapatkan semua itu rasanya benar-benar gak enak banget gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini sebetulnya saya tidak akan bercerita sebagai seorang pembicara barangkali ya, tapi lebih kepada saya ingin bercerita sebagai seorang kakak, seorang teman, seorang sahabat yang pernah mengalami hal serupa seperti apa yang teman-teman sedang alami saat ini. Next.
Nah, saya mau nanya lagi nih sama teman-teman, karena bahasan kita nih tentang quarter life crisis ya, atau krisis seperempat abad katanya begitu. Dan sebetulnya sejak sekitar 2 tahun yang lalu gitu ya, bahasan ini tuh rame banget dibahas di sosial media gitu. Bahkan kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2020 gitu, saya pernah berderet mendapatkan undangan dari berbagai kampus dan juga komunitas yang ternyata request bahasannya tuh sama semuanya, quarter life crisis gitu ya. Sampai asisten saya tuh nanya, ini tuh kok semuanya bahas KLC ya? Apa semuanya bakal diterima atau kayak gimana ya? Ini lagi hits atau apa? Nah, di saat itu saya jadi mulai sadar bahwa iya ya, ada apa sih yang terjadi pada anak-anak muda saat ini gitu ya, sehingga bahasan ini tuh menjadi viral gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut, saya mau nanya dulu sama teman-teman di sini, silahkan bisa chat ya. Menurut teman-teman, apa sih quarter life crisis? Oke, ada yang jawab mencari jati diri. Kalau menurut Kak Nova sendiri, apa sih Kak Nova quarter life crisis ini? Fase banyak kegelisahan gitu tentang kedepannya tuh aku mau seperti apa, banyak kebimbangan gitu teh antara karir, pendidikan gitu, dan mungkin lebih kepada kapan sih aku sukses kayak gitu teh. Oke. Iya, ternyata jawaban dari teman-teman di chat juga cukup mirip ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Nova, ada tentang mencari jati diri, proses pendewasaan, mengkhawatirkan masa depan, emosional, kemudian ada juga yang belum tahu apa keinginan dan tujuan kita, sangat memikirkan masa depan, kemudian ada lagi. Oke, kita akan cek ya kira-kira apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman mengenai pengertian dari quarter life crisis ini sebetulnya tepat atau enggak sih gitu ya. Oke, next slide. Nah, pertanyaan selanjutnya sebelum kita breakdown apa arti dari quarter life crisis, teman-teman ngerasa nggak kalau sekarang sedang berada di dalam fase quarter life crisis ini, dan kira-kira apa sih kekhawatiran terbesar dari teman-teman? Boleh dijawab di kolom chat lagi ya. Kayak misalnya tadi saya tuh beberapa tahun yang lalu sempat ngerasa sangat khawatir gitu ya terhadap apa namanya kelulusan, pernikahan, kemudian kesuksesan jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain dan seterusnya gitu. Nah, oke, kalau saya lihat sebetulnya banyak juga ya, beragam juga teman-teman punya kekhawatiran gitu ya, bisa nggak sih ngambil keputusan, bisa selesai nggak sih skripsinya, galau, sesuai nggak dengan ekspektasi dan lain-lain gitu ya. Khawatir udah sekolah apa nih? Khawatir udah sekolah tinggi-tinggi nggak jadi apa-apa, terus kemudian teman-teman bikin insecure, takut gagal dan nggak lulus dengan nilai yang sesuai ekspektasi, takut susah dapat kerja. Oke, sekarang sangat khawatir dengan masa depan karena orang tua. Oke, baik. Bisa dibayangkan ya, ternyata apa yang teman-teman rasakan itu ternyata mirip ya dengan apa yang dirasakan oleh teman yang lainnya gitu. Nah, sekarang yuk kita niatkan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin bisa menghandle situasi ini gitu ya, karena pastinya Allah nggak akan zolimi kepada kita gitu dengan membiarkan kita berada di dalam fase seperti ini, dan pastinya akan ada kebaikan, akan ada keberkahan dan juga pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita petik dari fase ini. Next. Oke, dari ngobrol sama adik-adik gitu ya, atau bahkan sama teman-teman yang saya temui ketika mengisi acara, atau bahkan khususnya ketika membahas mengenai quarter life crisis ini, setidaknya saya merangkum beberapa hal yang ternyata ini menjadi hal yang paling menakutkan dan mengkhawatirkan bagi anak muda saat ini gitu ya. Yang pertama itu ada juga ternyata yang khawatir dan takut gitu ya mengenai tujuan hidup.
dalam artian bingung banget gitu ya, abis itu tuh mau ngapain sih, mau kemana, aku tuh mau jadi apa, dan selanjutnya gitu kan. Nah terus kemudian ada juga ternyata yang galau gitu ya, apalagi di masa-masa sudah menyelesaikan skripsi dan sudah wisuda, banyak juga yang kemudian galau gitu ya, terus ini mau ngapain ya, lanjut kuliah atau menikah ya gitu, atau misalnya menikah atau bekerja ya gitu. Ada juga yang apa namanya kegalauan itu berkaitan dengan jodoh gitu ya, menikah gitu. Mengapa sih teman-teman saya kok udah nikah tapi kok saya belum gitu, atau bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu seorang adik juga, dia menceritakan bahwa aduh aku tuh kayaknya jelek deh, apakah aku akan ada yang mau atau enggak, kira-kira siapa yang nanti akan bisa menerima aku, dan seterusnya gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang relate gitu ya dengan kondisi tersebut. Kemudian yang selanjutnya juga ada tentang gamang atau kebingungan, di mana hal tersebut terjadi karena nggak kenal sama diri sendiri, sehingga jadinya nggak ajek gitu ya, atau nggak kokoh tujuan dan kemauan dirinya gitu. Seperti misalnya ngelihat teman-teman yang kuliah ke luar negeri, terus kayak kita kok kayak jadi pengen juga, tapi sebenarnya apakah itu tuh sesuai dengan keinginan atau suara hati kita atau enggak sih gitu. Nah terus kemudian ketika misalnya melihat temen udah bisa kerja di sebuah perusahaan yang keren misalnya, lalu kita juga seolah-olah merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama gitu ya, padahal sebetulnya boleh jadi itu tidak sesuai dengan tujuan diri kita atau bahkan tentang harapan dan keinginan dari diri kita sendiri. Kemudian ternyata banyak juga yang mengalami kegalauan masalah finansial, terutama mungkin di tahun ini gitu ya, ketika bahasan mengenai finansial ini menjadi bahasan yang lebih sering dibicarakan di sosial media terkait dengan financial freedom dan lain-lain gitu. Nah ternyata si kekhawatiran ini tuh bersumber dari mana sih gitu ya? Sumbernya adalah karena di satu sisi udah lulus kuliah gitu ya, tapi di sisi lain juga belum bisa menghasilkan uang sendiri gitu, sehingga mau minta uang sama orang tua tuh kok rasanya nggak enak banget gitu ya. Kemudian tapi kalau nggak minta juga nggak punya gitu ya, terus gimana padahal kebutuhan tuh selalu ada gitu. Nah inilah sekelumit kekhawatiran atau ketakutan umum yang dirasakan oleh anak muda saat ini, yang barangkali juga sedang atau pernah kita rasakan. Next. Nah, terkait dengan bahasan kita pada malam hari ini gitu ya, kita juga mungkin seringkali bertanya-tanya ya di dalam fase ini mengenai, kok aku nggak bisa sukses sih, apakah aku nggak tahu gitu ya caranya biar bisa sukses, emang kayak gimana sih caranya gitu, atau bahkan kita juga membandingkan gitu ya diri kita dengan teman-teman kita yang lain, dan kita bilang bahwa, kok dia bisa sih kayak gitu sementara aku enggak gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas sebenarnya standar sukses kita, khususnya sebagai seorang muslim ini, apa sih gitu, dan apa indikatornya sehingga kita bisa dikatakan sebagai anak muda atau orang yang sukses gitu. Karena barangkali ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di dalam pikiran kita, karena sebenarnya kita nggak ngerti juga gitu ya, sukses itu seperti apa, bagaimana, dan lain-lain gitu. Tetapi hanya karena kita melihat teman-teman kita mengunggah postingan tertentu di sosial media, maka kita seolah-olah punya standar bahwa sukses itu harus kayak mereka gitu. Padahal kan belum tentu. Next. Nah, kalau mau teman-teman perhatikan gitu ya, sebenarnya semua ini bertambah kacau dengan adanya sosial media. Karena sebetulnya kalau saya sempat ngobrol sama orang tua saya gitu ya, pada saat orang tua saya muda itu kekhawatiran mengenai masa depan itu yang pernah ada, kata beliau begitu ya. Seperti misalkan kekhawatiran mengenai finansial, pernikahan, kemudian sekolah, dan lain-lain gitu. Nah, tapi orang tua saya bilang pada saat itu tidak terlalu heboh seperti saat ini. Karena memang pada saat itu tidak ada sosial media gitu ya, jadi mungkin tekanan yang paling tinggi itu hadirnya ya hanya dari anak tetangga barangkali gitu ya, dengan misalkan orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak tetangga yang lain gitu. Nah itu terjadi pada zaman dulu tuh seperti itu gitu. Nah tapi sekarang terasa semakin menekan, semakin kacau dengan adanya sosial media.
seperti yang tadi saya katakan gitu ya, kita melihat unggahan orang lain di sosial media hanya dengan satu kotak gambar gitu ya, lalu kita jadi bisa seolah-olah menyimpulkan bahwa kita ini gagal, kita ini penuh krisis, terus juga kita tuh nggak bisa seperti orang lain dan seterusnya gitu. Padahal gitu ya, apa yang kita lihat ini adalah sepersekian detiknya saja gitu ya dari kehidupan orang lain gitu. Nah, tapi karena kita adalah generasi milenial gitu ya, yang setiap hari kita sangat terikat atau engage banget dengan sosial media, main Instagram, Twitter, TikTok misalnya dan lain-lain gitu. Di satu sisi sebetulnya sosial media ini punya banyak sekali dampak positif bagi diri kita ya. Seperti misalnya kita jadi punya banyak teman, kemudian kita bisa cari informasi dengan mudah, atau bahkan kita bisa berjejaring dan berkolaborasi untuk melakukan sebuah proyek tertentu gitu. Nah, tapi di sisi lain, kalau teman-teman pernah nonton salah satu film dokumenter di Netflix tentang sosial media gitu ya, di sana juga diceritakan bahwa sosial media ini punya dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi kesehatan mental anak-anak muda saat ini gitu ya. Banyak yang kemudian cemas, depresi, dan lain-lain. Next. Ya, betul, film Social Dilemma. Nah, hal ini membuat kita teringat kembali gitu ya, pada salah satu pesan cinta Allah di surat Al-Ma'arij ayat 19-21, di mana di sana disebutkan bahwa sungguh manusia diciptakan suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. Nah, ini tuh kita banget nggak sih gitu ya? Kita tuh juga suka mengeluh, kita tuh gampang berkeluh kesah, karena aduh ya Allah kapan, ya Allah kenapa sih kayak gini, kok aku belum sih, dan seterusnya gitu. Nah, ini tuh adalah kecenderungan diri kita nih teman-teman. Kita punya kecenderungan untuk suka mengeluh gitu ya. Nah, maka ketika kita tahu nih kecenderungan ini, mudah-mudahan kita bisa ngerem gitu ya, bisa punya tindakan-tindakan antisipatif yang membuat kita nggak terus-terusan mengeluh gitu. Next. Nah, sehingga gitu ya, masalah umum yang terjadi pada anak-anak muda itu biasanya adalah galau, stres gitu ya, atau bahkan ketika stresnya berkepanjangan, ditambah lagi juga dengan kondisi-kondisi yang lain, maka itu bisa menyebabkan depresi misalnya, atau bahkan merasa dirinya nggak berharga, merasa nggak percaya diri gitu, dan juga bahkan produktivitasnya jadi menurun karena hal-hal yang tidak menyenangkan yang sedang terjadi pada kondisi psikologisnya gitu. Nah, mungkin di antara kita pernah ya mengalami salah satu di antara beberapa hal yang ada di layar ini gitu. Nah, ketika hal ini terjadi gitu ya, kita tuh jadi gampang, iya nih aku lagi KLC makanya aku stres misalnya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya benar nggak sih gitu ya, nanti kita akan bahas ya. Next. Nah, KLC itu apa sih sebenarnya gitu ya, karena dari tadi kita bahas KLC, terus juga kalau kita lihat di sosial media banyak banget orang-orang yang ngomong KLC gitu ya, atau bahkan nggak sedikit juga anak-anak muda yang mengkambing hitamkan dalam tanda kutip si KLC ini atas kondisi-kondisi di dalam dirinya gitu. Kayak misalkan kenapa sih kok kamu kerjaan tugasnya lama gitu ya? Iya nih sorry ya gue lagi KLC misalnya. Atau misalkan iya nih sorry ya gue lagi stres banget nih gara-gara ya biasalah KLC gitu lah, anak-anak muda kan ngobrolnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih si quarter life crisis ini gitu? Oke, teman-teman yang lain boleh di mute. Oke, konon gitu ya, kalau kita mau berkaca pada terminologi psikologi, sebenarnya selama saya belajar psikologi dari S1 sampai dengan saat ini di Magister, itu kami belum pernah loh di kelas yang memang benar-benar ngebahas tentang quarter life crisis gitu. Jadi secara teoritis sebenarnya KLC ini nggak pernah dibahas secara khusus gitu ya. Tetapi seiring berkembangnya isu di dunia gitu ya, di mana juga sosial media berperan dalam menyebarkan isu tersebut, si KLC ini jadi populer gitu, sehingga menjadi bahasan kontemporer di dunia psikologi. Nah, konon KLC ini adalah suatu masa yang dipenuhi oleh ketegangan emosional gitu ya,
kuncinya adalah ketegangan emosional yang berisi kekhawatiran, ketakutan, atau kegelisahan terhadap berbagai masalah, terutama yang menyangkut hidup dan juga masa depan. Jadi kalau misalkan kita coba cek lagi jawaban teman-teman di awal tadi, kurang lebih mirip ya dengan si pengertian ini gitu. Nah, tapi apakah sebetulnya kita sebagai seorang muslim itu harus melaksanakan atau harus menghadapi hal ini gitu ya? Atau singkat cerita begini, apakah KLC merupakan sebuah tahap yang harus kita lalui untuk menjadi dewasa gitu ya? Bisa nggak sih orang tuh nggak KLC gitu? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, konon katanya si KLC ini terjadi karena pada usia-usia kita sekarang gitu ya, di antara usia 18 sampai dengan 40 tahun atau 35 tahun, individu pada usia tersebut itu berhadapan dengan hal-hal yang sangat berbeda dengan apa yang dihadapinya di usia sebelumnya gitu ya, seperti misalkan kita harus beradaptasi dengan fase hidup yang baru, kita berhadapan dengan hal-hal yang menuntut kita untuk melakukan pengambilan keputusan yang kemudian boleh jadi hal tersebut berdampak permanen kepada kehidupan kita. Seperti misalnya contohnya memutuskan jurusan kuliah gitu ya. Kan itu bukan sesuatu yang hanya berdampak 1-2 hari, tapi bahkan itu bisa berdampak seumur hidup kita gitu ya. Kemudian memutuskan di mana kita akan bekerja, dan lagi keputusan tentang misalnya dengan siapa kita akan menikah dan seterusnya gitu, itu merupakan keputusan-keputusan yang besar gitu. Berbeda dengan kita pada saat usia fase-fase sebelumnya, atau terutama misalkan di fase anak atau di fase remaja gitu ya, di mana hal besar yang kemudian paling sering kita pikirkan itu paling tentang ya mau makan apa, mau nonton apa, mau beli baju di mana, mau temenan sama siapa, kayak gitu-gitu lah. Maksudnya hal-hal yang kita hadapi di fase usia kita sebelumnya itu jauh lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan apa yang kita hadapi pada saat ini gitu, sehingga kebayangnya teman-teman kita ini sebenarnya baru memasuki masa dewasa, lalu kemudian kita kaget dengan apa yang terjadi di masa dewasa ini. Terlebih lagi, seringnya nggak ada orang dewasa yang pernah bilang kepada kita sebelumnya gitu ya, bahwa fase dewasa itu akan seperti ini gitu. Kayak gitu. Sehingga ya kekagetan itu sebetulnya wajar. Next. Nah, gimana sih ya pandangan kita sebagai seorang muslimah terhadap si quarter life crisis ini? Sebetulnya apakah kita harus dalam tanda kutipnya mengimani bahwa KLC ini harus ada, dan haruskah kita gelisah untuk menghadapi hal tersebut, atau bagaimana sih gitu ya? Next. Nah, sayangnya gitu, ini saya pengen ngajak teman-teman untuk berpikir lebih kritis, terutama di sini banyak banget teman-teman dari kalangan mahasiswa ya yang ikutan kelas ini, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan tentang terminologi KLC tadi gitu. Sebetulnya psikologi memang mengatakan bahwa ini akan terjadi, atau dengan kata lain mungkin di sini teman-teman ada yang dari psikologi mungkin pernah belajar tentang psikologi perkembangan, di mana di situ kita mempelajari fase-fase kehidupan manusia begitu. Nah, kemudian khususnya di fase hidup kita sekarang, namanya adalah fase early adulthood atau dewasa awal. Sebetulnya memang disebutkan di sana kalau kita akan mengalami hal-hal yang tadi kita sempat bahas di slide-slide sebelumnya, berupa ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan lain-lain gitu. Nah, tapi kemudian kalau kita coba pikirkan kembali tentang quarter life crisis ini, sebetulnya penelitian yang dilakukan oleh psikologi ini adalah penelitian yang dilakukan pada individu-individu yang ada di barat gitu ya. Jadi mengambil sebuah kelompok penelitian atau kelompok responden di masyarakat individu yang ada di barat gitu, sehingga pastinya berbeda gitu ya kualitas diri pemuda muslim dengan kualitas diri pemuda barat. Begitu. Nah, tadi saya sempat baca ada di chat gitu ya, memang katanya benar secara teori. Iya betul gitu, secara teori memang disebutkan demikian, tetapi kita sebagai muslim bisa berpikir lebih kritis mengenai hal ini gitu. Karena dampaknya gitu ya, kalau kita menelan teori tersebut atau menelan hasil penelitian tersebut mentah-mentah, kita akan jadi berpikir bahwa
oke, KLC itu adalah sesuatu yang harus saya alami gitu, atau bahkan yang boleh saya perpanjang masanya gitu. Misalkan kan itu jadi bahaya gitu ya. Nah, kita yuk coba kritis dengan melihat hal tadi gitu ya, bahwa sebenarnya ya penelitiannya dilakukan pada para pemuda barat gitu. Sementara jika penelitian tersebut dilakukan pada pemuda muslim, pastinya akan memberikan hasil yang berbeda gitu ya. Kenapa? Karena kita insya Allah sebagai pemuda-pemudi muslim yang mudah-mudahan memiliki keimanan yang tertanam di dalam hati kita gitu ya, pastinya kita punya kualitas-kualitas yang berbeda dalam menghadapi ketidakpastian, dalam menghadapi masa depan, dan lain-lain. Next. Nah, karena begitu ya, kalau saja penelitian atau teori KLC ini sifatnya adalah benar secara absolut atau tidak terbantahkan begitu ya, maka sebetulnya sejarah Islam itu telah mematahkan hal tersebut lebih dulu gitu. Nah, selain itu gitu ya, nanti saya akan jelaskan sebetulnya bagaimana sih potret sejarah menceritakan kepada kita mengenai hal ini gitu ya. Tetapi di sisi lain yang perlu juga kita ketahui, sebetulnya krisis ini atau masa-masa krisis itu tidak hanya terjadi pada masa-masa dewasa awal seperti ini begitu. Nah, hanya saja gitu ya, saya juga bingung sebetulnya kenapa KLC ini menjadi sangat besar gitu ya, sangat nyaring gaungnya gitu. Karena mungkin gitu ya, orang-orang yang mengalaminya ini adalah orang-orang yang tadi ya akrab dengan sosial media dan lain-lain gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau objektif melihat fase perkembangan hidup seorang manusia, krisis itu terjadi bahkan sejak lahir sampai dengan kita kakek nenek gitu ya. Contohnya gini, anak yang baru lahir gitu, asalnya anak ini tuh mendapatkan nutrisi, udara, perlindungan dan lain-lain dari seorang ibu gitu ya, ketika dia masih berada di dalam perut ibunya. Nah, kemudian ketika anak ini lahir, anak ini harus beradaptasi dengan misalkan sekarang harus menghirup udara sendiri, harus kemudian makan dan minum dengan organ tubuhnya sendiri gitu. Kita sebagai orang dewasa yang melihat bayi gitu ya, dan mungkin kita nggak kepikiran ke arah sana gitu. Tetapi kalau kita melihat secara objektif gitu ya, bayi-bayi ini sedang melakukan tahap-tahap adaptasi loh teman-teman, di mana memang misal gitu ketika bayinya jadi rewel, kemudian ibu tuh jadinya juga bingung kan, itu anak tuh harus diapain dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya juga adalah masa-masa krisisnya sendiri gitu. Atau bahkan ketika misalkan anak-anak itu kan usia misalnya 3-5 tahun gitu ya, itu tuh usia dimana mereka tuh lagi seneng banget main sepeda, lari-lari, lah pokoknya main aja semuanya. Nah, tapi kemudian ketika dia harus memasuki usia sekolah, baik itu memasuki TK maupun memasuki SD gitu ya, sebetulnya itu adalah masa-masa krisis yang mereka alami juga gitu. Bayangkan asalnya cuma tahu main doang, sekarang harus duduk di kelas dengan rapi dan mengerjakan PR bahkan hampir setiap hari gitu. Nah, itu kan juga adalah masa krisis ya sebenarnya gitu. Nah, kemudian ketika memasuki masa remaja gitu, di mana kita dulu juga mungkin pernah punya pengalaman ya, di mana kita tuh haid pertama kali tuh betapa kagetnya gitu ya. Lalu juga ketika kita melihat perubahan-perubahan di dalam tubuh kita secara fisik, kita juga pernah merasakan kaget gitu dan lain-lain gitu. Terutama pada masa remaja juga kan emosinya sangat naik turun dan lain-lain. Itu juga kan sebenarnya masa-masa krisisnya sendiri. Kemudian kalau kita lihat orang tua kita misalnya ya, kayaknya orang tua kita nggak ngalamin krisis kali ya, kok rasanya kayak stabil-stabil aja gitu. Nah, sebenarnya orang tua juga punya masa-masa krisisnya sendiri gitu ya. Diawali misalnya dengan ketika pertama kali baru nikah gitu ya, asalnya hidup sendiri, kemudian hidup di sebuah institusi bernama pernikahan, itu lumayan adaptasinya luar biasa gitu ya. Saya sendiri juga mengalami gitu di beberapa bulan pertama. Setelah menikah itu rasanya berat gitu ya, berat dalam artian banyak banget proses adaptasi yang harus dilakukan gitu. Lalu kemudian ketika misalkan orang tua ini tuh punya anak yang udah mulai besar, katakanlah harus melepas anaknya pergi ke pesantren dan lain-lain gitu. Itu kan juga adalah sebuah masa-masa krisisnya sendiri. Terus kalau misalkan kita coba analogikan tentang orang tua kita saat ini yang punya anak segede kita, cepat atau lambat sebentar lagi barangkali orang tua kita harus rela melepaskan kita.
Entah itu misalnya karena kuliah ke luar negeri, atau bahkan berbeda kota dengan orang tua, atau melepaskan seorang anak menikah gitu ya. Nah, itu adalah masa-masa krisisnya sendiri sebenarnya. Belum lagi ketika misalnya kita melihat kakek dan nenek kita gitu ya, seolah-olah udah tua mungkin kayaknya nggak ada pikiran atau gimana gitu ya. Tapi sebetulnya justru itu juga ada masa-masa krisisnya di mana orang tua seperti kakek dan nenek kita ini mengalami sebuah fase hidup di mana mereka melakukan evaluasi besar-besaran terhadap hidup mereka selama ini gitu. Apakah mereka sudah mendidik anak dengan baik, apakah mereka sudah cukup dikatakan sukses atau belum, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kesimpulannya sebetulnya krisis ini terjadi di sepanjang hidup gitu. Sehingga kalau menurut saya sih gitu ya, nggak perlulah kita membesar-besarkan quarter life crisis ini menjadi sesuatu yang gimana banget gitu ya, karena toh krisis ini akan terjadi di sepanjang hidup. Nah, hanya saja gitu ya, karena saat ini kita sedang berada di fase usia quarter, maka kita perlu berstrategi untuk bisa menghadapi hal tersebut dengan baik, terutama dalam kapasitas kita sebagai seorang muslim gitu ya. Karena kita punya banyak banget contoh dalam sejarah yang bisa memberikan kabar kepada kita bahwa wow, ternyata mereka tidak quarter life crisis ya gitu. Next. Oke, pertama ada Usama bin Zaid gitu ya. Di usia 18 tahun, beliau ini sudah memimpin pasukan perang. Padahal pada saat itu, anggota dari pasukannya itu adalah para pembesar, seperti misalnya Abu Bakar dan Umar. Keren banget ya, 18 tahun sudah kemudian memimpin perang gitu. Coba kita lihat kepada diri kita pada saat usia 18 tahun, apa sih yang sedang kita pikirkan? Mungkin kalau kita gitu ya, sedang memikirkan tentang drama Korea terbaru apa ya judulnya gitu, atau bahkan sedang memikirkan tentang kakak kelas yang kita taksir itu suka juga nggak ya sama kita gitu, dan lain-lain gitu. Berbeda dengan Usama bin Zaid, di usia 18 tahun ternyata sudah memimpin pasukan perang. Kemudian ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana justru lebih muda dari Usama gitu ya. Di usia 17 tahun beliau ini sudah melontarkan anak panah di jalan Allah untuk pertama kali. Keren banget ya, di usia 17 tahun, di masa-masa kalau kita sih lagi galau, ternyata justru Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah berjuang di jalan Allah. Siapa lagi? Next. Ada juga Arqam bin Abil Arqam, di mana pada saat ia sejak usia 16 tahun, rumahnya atau yang kita kenal sebagai Darul Arqam itu menjadi markas dakwah. Kan ketika rumahnya Arqam ini menjadi markas dakwah, ya Arqam juga terlibat di dalamnya dalam program-program dakwahnya Rasulullah gitu. Dan ini usianya baru 16 tahun, keren banget ya, udah mikirin dakwah, udah mikirin kemajuan Islam itu seperti apa, memikirkan masalah umat di usia yang masih sangat muda. Kemudian lebih muda lagi ada Zubair bin Awam. Beliau menghunuskan pedang di jalan Allah bahkan sejak usianya baru 15 tahun. Kira-kira kita 15 tahun lagi ngapain ya? Coba kita pikirkan. Oke, next. Nah, ada juga Zaid bin Sabit yang menjadi penulis wahyu sejak usianya 13 tahun dan menjadi penerjemah Rasulullah. Ia juga hafal Al-Quran dan ikut kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya ada Muhammad Al-Fatih ya, ini mungkin teman-teman sangat akrab mendengar nama ini, di mana beliau ini memimpin pasukan untuk kemudian menaklukkan kota Konstantinopel bahkan sebelum umurnya genap 22 tahun. Namanya menjadi sejarah penting masyarakat Turki sampai dengan saat ini. Nah, 3 tahun yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Istanbul, ceritanya sih untuk belajar psikologi Islam gitu ya. Tapi ternyata di sana saya juga alhamdulillah sempat untuk menjejaki sejarahnya Muhammad Al-Fatih gitu ya. Ketika melihat Konstantinopel dan lain-lain, betapa megahnya, betapa heroiknya perjuangan beliau gitu ya. Apalagi ketika datang ke Museum Muhammad Al-Fatih, di sana benar-benar terasa bagaimana situasi perang penaklukan Konstantinopel pada saat itu, dan saya jadi berpikir bahwa wah keren banget ya, Muhammad Al-Fatih pasti merupakan seorang pemimpin yang hebat gitu, karena kota yang ditaklukkan dan juga pasukan-pasukan yang dia miliki itu pasukan-pasukan yang sangat luar biasa yang bahkan namanya masih harum sampai dengan hari ini gitu. Nah, kira-kira gitu ya, ketika kita melihat tokoh-tokoh ini, dan tentunya masih banyak tokoh-tokoh sejarah yang lain gitu ya, beda ya sama kita gitu. Dimana sebetulnya secara usia boleh jadi mereka ini
lebih muda ketika mencetak sejarah tertentu gitu. Tapi ternyata mereka nggak yang quarter life crisis gimana tuh gitu ya, bahkan jauh dari memikirkan dirinya sendiri ya, sudah mulai memikirkan orang lain, memikirkan umat, memikirkan tegaknya Islam, bahkan memikirkan suatu negara gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan sebetulnya bagi kita gitu, kira-kira dengan adanya fakta-fakta sejarah seperti ini, evaluasi apa ya yang bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Next. Nah, kemudian apa namanya, tapi kenapa sih kok kita malah rame gitu ya, tenggelam dalam isu quarter life crisis ini? Pastinya gitu ya, selain tadi kita mengalami masa-masa adaptasi dan lain sebagainya, tapi saya pengen banget ngajak teman-teman untuk yuk kita cek apa sih sebetulnya yang memadati pikiran kita, jiwa kita, langkah kita, obrolan kita sama teman-teman gitu ya, dan aktivitas sehari-hari kita gitu ya. Sebetulnya apa yang menjadi fokus kita saat ini gitu ya, bukankah ternyata lebih banyak loh kita tuh memikirkan hal-hal yang sifatnya keinginan diri, hawa nafsu diri, dan lain sebagainya, dibandingkan dengan memikirkan Allah tuh maunya apa sih atas hidup kita gitu ya, atau juga bagaimana memikirkan gimana caranya saya berkontribusi terhadap Islam gitu. Nah, jauh banget pastinya gitu ya ketika kita membandingkan diri kita dengan para tokoh sejarah tadi, karena jelas beda banget sejak dalam pikiran gitu. Apa yang memadati pikirannya beda, apa yang ada di jiwa beda, apa yang menjadi langkah beda, apa yang diobrolin itu beda gitu. Bayangin aja Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinopel gitu ya, sempat nggak sih gitu ya beliau mendiskusikan kegalauan dirinya dengan teman sebayanya, misalnya tentang galau jodoh, galau masa depan, dan lain-lain gitu. Pastinya nggak sempat gitu ya. Nah, kemudian aktivitas sehari-hari kita juga seperti apa saat ini gitu ya? Apakah kita cukup dekat dengan Allah? Apakah kita cukup memadati aktivitas-aktivitas kita dengan hal-hal yang produktif gitu ya? Atau bahkan ternyata justru sebaliknya gitu. Next. Oke. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Karena pastinya sebagai seorang muslimah yang insya Allah produktif gitu ya, kita juga punya sikap untuk tidak tenggelam di dalam sebuah permasalahan tertentu. Sebaliknya, yuk kita coba untuk mencari strategi apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Oke, next. Yang paling pertama, sebenarnya ini bukan nomor 1 ya, nomor 0 ya, saya juga tandainya nomor 0 karena pijakan pertama banget kalau menurut saya sih untuk mengatasi kondisi quarter life crisis yang barangkali saat ini sedang dirasakan. Yang pertama adalah memang mengganti fokus kita. Gantinya dari mana ke mana? Tentu saja dari hanya memikirkan diri sendiri, kegalauan diri, masalah diri, urusan diri, dan diri gitu ya, menjadi memikirkan apa sih yang Allah mau, apa sih yang Allah kehendaki, aku harus hidup seperti apa sih supaya jadi seperti apa yang Allah mau gitu. Karena gitu ya, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri gitu ya, maka paling mungkin energi, waktu, dan juga fokus kita tuh udah habis gitu ya untuk memikirkan diri kita sendiri. Sehingga kita udah nggak punya lagi energi, waktu, dan juga fokus tersebut untuk memikirkan sesuatu yang lain. Seperti misalnya kebaikan apa yang akan kita lakukan untuk orang lain, bagaimana kita menjadi hamba kecintaannya Allah, dan lain-lain gitu. Sehingga teman-teman gitu ya, kita mesti aware banget atau mesti sadar banget tentang masalah fokus ini gitu. Karena hal ini pun berkaitan dengan konsumsi yang sering kita masukkan ke dalam pikiran kita mengenai apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, lagu apa yang sering kita dengar, dan seterusnya gitu ya. Itu sedikit banyak mempengaruhi apa yang menjadi fokus kita di dalam hidup. Begitu, sehingga berhati-hatilah gitu ya, kira-kira apa yang saat ini sedang difokuskan ini sesuai nggak sih dengan apa yang Allah mau atau tidak gitu. Next. Iya, yang pertama kemudian kita ganti mindset kita gitu ya. Kalau tadi kita mengubah fokus kita, sekarang kita mengubah mindset kita gitu ya. Mengenai apa? Sebetulnya mengenai banyak hal gitu ya. Tetapi berkaitan dengan apa yang menjadi kekhawatiran kita tadi gitu ya. Yuk kita coba
ganti mindset kita mengenai sebenarnya apa sih yang lebih baik atau mana sih yang lebih baik, single atau nikah, bekerja atau sekolah, ibu rumah tangga atau ibu bekerja misalnya gitu ya. Kemudian startup atau perusahaan pemerintah misalnya, atau yang lain lagi lah, menikah muda atau menikah nanti dan seterusnya gitu ya. Sebetulnya mana sih yang lebih baik di antara semua hal ini gitu ya. Next. Ya, gak ada yang lebih baik sebenarnya ya. Semuanya sama-sama baiknya karena semua adalah ladang amal soleh yang Allah sedang hadirkan kepada hidup kita saat ini, sehingga semuanya akan menjadi baik dan juga optimal sebagai ranah kita beramal soleh gitu ya. Jadi ketika misalkan tadi apakah sebaiknya saya bekerja atau kuliah dan lain-lain gitu ya, dua-duanya itu seperti ibaratnya ladang sawah yang Allah hadirkan kepada hidup kita sesuai dengan ketetapannya, maka ketetapan apapun yang pada saat ini kita terima, maka itulah yang terbaik. Dan garaplah ladang itu dengan baik gitu, sehingga harapannya dengan kita berpikir seperti itu, kita jadinya nggak iri terhadap apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain dapatkan gitu ya. Tetapi kita justru fokus aja pada apa sih yang ada di hadapan mata kita saat ini gitu ya. Misal, oke, saat ini saya sedang dapat amanah dari Allahnya adalah masih mengerjakan skripsi. Baik, maka kerjakanlah skripsi tersebut dengan optimal gitu ya. Atau misalkan saat ini ternyata amanah dari Allahnya adalah kita sedang mengurusi orang tua misalnya gitu ya. Atau misalkan ternyata kita bekerja sementara teman kita kuliah dan lain-lain gitu ya. Gak apa-apa, fokus aja, fokus terhadap apa yang saat ini sedang Allah hadirkan di hidup kita, karena insya Allah dua-duanya atau semuanya itu sama baiknya, asal kita bisa mengoptimalkannya sebagai ladang amal soleh. Next. Oke, kemudian juga mindset seorang muslim tentang sukses itu sebetulnya perlu kita evaluasi terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan kita memiliki standar sukses yang berbeda dengan apa yang Allah kehendaki. Seperti misalnya, oke, saya sukses itu ketika bisa sekolah tinggi, bisa menikah dengan pasangan yang cantik atau ganteng, misalnya, atau bisa punya gaji 2 digit atau 3 digit, misalnya, bisa pergi ke luar negeri, atau misalnya bisa menulis buku, misalnya, atau apapun itu yang sifatnya adalah hal-hal yang duniawi gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, hal tersebut bukan berarti tidak boleh kita kejar untuk kita capai. Justru kita juga sebagai seorang muslim sangat didorong untuk menjadi para muslimah yang unggul gitu ya. Tetapi kita juga harus sadar tentang mindset sukses yang kita miliki gitu ya. Karena terlepas dari bagaimana kondisi duniawi kita pada saat ini gitu ya, punya mobil atau enggak, punya rumah atau enggak, punya uang atau enggak dan seterusnya gitu ya, sebetulnya hakikat sukses bagi kita itu hanyalah tunai tugas kita kepada Allah sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah. Nah, ketika misalkan kita berfokus pada hal ini gitu, pada bagaimana ubudiyah atau hubungan kita dengan Allah, pada bagaimana kita menjadi muslimah yang baik, muslimah yang unggul di masyarakat gitu ya, maka itulah standar sukses kita sebetulnya. Bahkan gitu ya, Allah juga tidak membeda-bedakan satu manusia dengan manusia lain gitu ya, yang paling membedakan justru adalah kualitas ketakwaan kita gitu ya. Nah, ketakwaan ini juga berkaitan dengan kita tunai nggak sih tugasnya kepada Allah, kita nurut nggak sih sama Allah dan lain sebagainya gitu ya, sehingga nggak urusan tuh udah nikah atau belum, udah sekolah lagi atau belum, udah punya pekerjaan atau belum, udah punya uang atau belum gitu ya. Bukan itu gitu, tapi lebih kepada dalam kondisi apapun, apakah kita sedang mengoptimalkan diri kita untuk menunaikan tugas kita kepada Allah sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga bisa mengatasi hal ini dengan produktif berbekal gitu ya, dalam artian ketika kita pengen sekolah dengan mendapatkan beasiswa misalnya, maka persiapkanlah hal itu. Atau kemudian ketika kita pengen punya cita-cita untuk sekolah di luar negeri, maka persiapkanlah hal itu. Pengen bisa kerja di korporasi yang keren, maka persiapkanlah hal itu. Pengen menikah, persiapkanlah hal itu. Pengen punya anak, persiapkanlah hal itu gitu. Jadi kita mengisi waktu-waktu kita dengan produktif berbekal gitu ya.
Wallahu a'lam bishawab, apakah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan atau tidak gitu ya. Tetapi mudah-mudahan dengan kita produktif berbekal ini, maka ini bisa menjadi amal solih yang juga menyelamatkan diri kita dari kegalauan-kegalauan yang barangkali sebenarnya tidak perlu untuk kita rasakan gitu. Next. Nah, karena kenapa? Karena tujuan hidup kita tadi ya bukan untuk menikah, bukan sekolah, bukan punya uang, bukan keluar negeri gitu, tetapi mencari keridhaan Allah gitu. Nah, saat ini Allah ridhonya seperti ini. Allah ridhonya kita menghadapi apa yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang saat ini tadi terasa berat dan sebagainya gitu ya. Tetapi percayalah gitu, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan fase saat ini menjadi fase terbaik untuk kita melakukan mardhatillah atau mengejar keridhaan Allah. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah percaya dan berbaik sangka, terutama ketika berkaitan dengan masa depan gitu ya. Karena bukan nggak boleh kita mikirin masa depan, boleh banget, tapi harus proporsional ya. Kadarnya nggak yang terlalu galau gitu ya, nggak yang terlalu khawatir gitu, tapi kemudian kita memikirkan masa depan ini dalam artian kita ingin melakukan persiapan-persiapan atau kemudian juga melakukan antisipasi tertentu gitu. Karena teman-teman, insya Allah apa yang nanti akan terjadi di masa depan kita itu adalah sesuatu yang pastinya Allah desain sebagai ketetapan terbaik bagi diri kita gitu. Karena di sisi yang lainnya juga gitu ya, ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah gitu ya, maka salah satu aspek atau indikator dari iman kita kepada Allah juga adalah nggak cuma ngomong doang gitu ya, tapi memang benar-benar meyakini dengan hati dan memang benar-benar melangkahkan dengan perbuatan kita bahwa kita punya prasangka baik kepada Allah atas masa depan kita. Next. Nah, ini juga berkaitan dengan surat Ar-Ra'd ayat 28, dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Mudah-mudahan dalam fase-fase yang nggak mudah ini kita justru jadi lebih banyak mengingat Allah, lebih banyak berpikir, lebih banyak mempelajari tentang Allah gitu ya, sehingga ketenangan itu Allah berikan kepada diri kita. Next. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah kita juga perlu untuk meluaskan ilmu dan meningkatkan kapasitas diri kita. Karena sebagian besar kekhawatiran kita di masa depan itu seringkali terjadi karena kita merasa tidak mampu untuk melaluinya, kita nggak punya kapasitas untuk bisa menghadapi hal tersebut gitu. Jadi kita perlu banget untuk terus-menerus menyiapkan diri, meluaskan ilmu kita, meningkatkan kapasitas diri kita agar kita menjadi pantas untuk mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan di masa depan. Next. Sebagai seorang muslimah juga gitu ya, sebenarnya bukan sikap kita ketika kita hanya menunggu masa depan itu hadir gitu ya, nanti aja lah, nanti juga datang sendirilah untuk kesuksesan gitu ya, enggak gitu, tapi lebih kepada kita perlu berupaya untuk bersegera menjemput kebermanfaatan, kita menjemput ketaatan kita kepada Allah gitu ya, sehingga tadi kita nggak cuma fokus terhadap apa yang sedang kita hadapi, tapi justru kita juga fokus untuk meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang hamba, agar nanti ketika kita dapat nih apa yang Allah kasih di masa depan, kita punya kesiapan yang berbeda dengan diri kita di hari ini. Itu dimana misalnya gitu ya, syukur kita tuh semakin keren, sabar kita tuh semakin keren, ketaatan kita sama Allah tuh semakin keren juga gitu. Next. Nah, selanjutnya gitu ya, untuk mengisi masa-masa muda yang sebenarnya masa muda ini adalah masa paling keren ya, masa paling produktif, di mana kita punya banyak energi, punya banyak ide, dan bahkan kalau saya rasakan gitu ya, di umur-umur 25 misalkan atau 25 ke bawah itu progres untuk memperbanyak teman tuh kayak sangat cepet banget gitu, ketemu orang ini, ketemu orang itu, kenalan sana, kenalan sini, dan seterusnya gitu. Nah, maka ini adalah sebetulnya waktu emas atau waktu-waktu yang sangat baik gitu ya, untuk kita melakukan banyak produktivitas dengan misalnya kita berkarya agar kemudian diri kita tuh bisa menjadi berdaya gitu ya. Berkarya ini nggak cuma harus misalkan nulis buku atau misalkan harus membuat
community seperti saya di Heal Yourself misalkan gitu ya, enggak gitu, tapi lebih kepada teman-teman ini sukanya apa, teman-teman ini bisanya apa, maka teman-teman bisa berkarya dan berdaya dari hal tersebut gitu. Karena kalau saya rasakan gitu di masa-masa saya masih usianya seperti teman-teman gitu ya, dan itu saya sibukkan diri saya dengan hal-hal yang produktif dengan berkarya dan seterusnya, itu bisa membantu banget gitu ya untuk saya menghadapi hari-hari dengan lebih stabil. Next. Nah, yang selanjutnya adalah berjejaring atau dengan mencari social support gitu ya, dengan misalkan kita berteman dengan orang-orang yang seusia, kemudian juga biasanya kan kalau sama teman-teman sebaya kita jadi punya kekuatan gitu ya untuk merasa bahwa oke, ternyata nggak cuma saya yang ngerasain semua ini, dan teman saya tuh bisa loh ngelaluin ini, dan mudah-mudahan saya juga bisa gitu ya, atau bahkan saling menguatkan satu sama lain, berkarya bersama-sama gitu ya, sehingga kedekatan ini tidak hanya kita lakukan untuk merilis perasaan kita terkait quarter life crisis gitu ya, tetapi juga kita punya social support untuk saling mengingatkan akan kebenaran dan juga kebaikan. Next. Oke, ini mungkin adalah slide terakhir gitu ya dari pemaparan saya pada malam hari ini. Saya memahami banget bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran gitu. Nah, tapi yuk kita genggam kekhawatiran kita dengan keimanan kita gitu ya, sehingga jangan sampai justru perasaan-perasaan ini yang menjadi imam atas diri kita. Tetapi yuk kita taklukkan perasaan-perasaan ini dengan mengedepankan keimanan kita. Salah satunya adalah dengan berprasangka baik mengenai masa depan yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menukar semua kekhawatiran kita dengan ketenangan, kemudian memudahkan kita semua juga dalam berjuang, dan mempertemukan kita semua dengan banyaknya pintu kebaikan. Nah, teman-teman, saya pun pengen ngingetin kepada diri saya sendiri saat ini, gitu ya, bahwa semua itu akan selesai pada waktunya, akan dimudahkan Allah dengan caranya, gitu ya, dan asalkan selama kita berpegang kepada Allah. Jadi, tidak ketika saat ini merasa resah dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan apa yang kita rasakan saat ini justru bisa menjadi kendaraan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Begitu teman-teman, alhamdulillah materi pada malam hari ini sudah selesai. Mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan ketika misalnya masih ada pertanyaan dan lain-lain, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan waktu untuk bertanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Nova. Silakan Kak Nova. Masya Allah, jazakillah khair kepada Kak Novi atas pemaparan materinya yang luar biasa, yang mengingatkan kita untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Kadang kita kalau misalkan lagi banyak masalah gitu, kadang kita suka lupa gitu ya, ngerasa bahwa oke, aku bisa gitu, padahal bukan kita yang bisa, tapi karena Allah mengizinkan kita untuk bisa gitu. Nah, teman-teman, betul ya Kak Novi ya, alhamdulillah. Teman-teman, ini ada satu termin buat 2 penanya. Karena keterbatasan waktu juga, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan barangkali ada yang mau bertanya secara langsung gitu, berkomunikasi dengan Teh Novi, kami persilakan untuk memencet fitur raise hand. Nanti bisa dibantu sama panitia, barangkali ada yang raise hand. Oke, ini ada Teh. Silahkan Kak Nurhayanata. Nurhayana Thayyibah. Iya, itu. Iya, Nurhayana Silahkan. Thayyibah, Teh. Makasih atas kesempatannya Teh Novi sama Teh Nova. Barakallah untuk semua panitia di acara ini. Saya ingin bertanya, Teh. Ini sebenarnya titipan dari seorang teman mengenai quarter life crisis. Katanya dalam fase quarter life crisis ini kita sering mempertanyakan lagi sebenarnya kita tuh siapa sih gitu. Terus mengalami beberapa kekhawatiran, kecemasan, kayak dengan emosi yang udah Teh sebutin tadi. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita bisa tahu
kalau kita itu udah mengenali diri kita sendiri gitu. Maksudnya apa sih ciri-cirinya gitu Teh. Jadi kita lebih mantap lagi untuk menata langkah di masa depan gitu Teh. Oke. Ya, Baik, mungkin bisa langsung dijawab sama Teh Novi atau mau ditampung dulu Teh? boleh langsung dijawab aja ya, nanti biar nggak lupa. Silakan Teh. Pertanyaannya Ya, menarik banget. tadi siapa namanya? Nurhayana ya. Iya Teh, Nurhayatana Thoyibah. Saya panggil Nur aja ya, biar lebih mudah. Terima kasih banyak Nur atas pertanyaannya, dan insya Allah sebetulnya pertanyaan tersebut juga menarik banget ya, karena pastinya mewakili banyak teman-teman di kelas ini pada malam hari ini gitu. Dan benar bahwa penting sekali bagi kita untuk bisa mengenali diri kita sendiri, terutama di masa-masa ini gitu ya, karena jika kita tidak kenal sama diri kita sendiri, salah satunya gitu ya, banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah kita jadinya nggak jelas gitu ya terhadap apa yang menjadi tujuan hidup kita dan apa yang kita inginkan. Nah, tapi kemudian mengacu pada pertanyaannya Nur tadi tentang apa sih ciri-cirinya kalau kita tuh udah kenal sama diri kita sendiri gitu ya. Saya mungkin nggak menjawab ini secara teoritis gitu ya, tapi lebih kepada pengalaman diri saja begitu. Kalau saya rasakan titik di mana saya merasa kenal sama diri sendiri itu sebetulnya nggak pernah selesai gitu ya. Ada di satu fase di mana saya ngerasa saya kenal sama diri saya sendiri, tapi kemudian justru perjalanan hidup tuh memperkenalkan saya pada sisi-sisi diri saya yang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak ada titik selesainya kita mengenali diri kita sendiri gitu ya. Karena saya juga percaya gitu ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah tertentu, ujian-ujian tertentu di dalam hidup kita gitu, seringkali itu juga menjadi momen di mana Allah tuh memperkenalkan diri kita kepada diri kita sendiri gitu. Tentang misalkan ketika kita dapat ujian, kemudian kita jadi tahu, oh ternyata saya tuh begini ya ketika menghadapi ujian, oh ternyata saya tuh begini ya ketika misalkan mengalami emosi-emosi tertentu dan lain sebagainya gitu. Nah, mengenai hal tersebut sebetulnya saya pernah menuliskan di buku terbaru ya tentang Heal Yourself, tumbuh dari luka. Mungkin kalau penasaran bisa baca gitu. Nah, kembali lagi dengan pertanyaannya, jadi sebetulnya menurut saya tadi ya nggak ada titik yang paling jelas tentang kapan sih kita sudah bisa dikatakan mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, tapi paling tidak di usia-usia quarter seperti saat ini, untuk bisa mengenali diri kita sendiri, kita juga perlu melakukan proses atau juga fase atau langkah-langkah yang bisa menghantarkan diri kita kepada pengenalan diri kita yang sebenarnya gitu. Seperti misalnya gini contohnya. Kalau saya sih di psikologi pernah gitu ya mendapatkan pembelajaran tentang self gitu, bagaimana mengenali diri sendiri dan lain-lain. Tetapi bagi saya sebagai seorang muslim gitu ya, saya merasa hal tersebut belum cukup untuk bisa memperkenalkan saya kepada diri saya gitu. Sehingga di manakah kita bisa mencari hal tersebut gitu. Kembalilah kepada Al-Qur'an, kembalilah kepada konsep bagaimana Islam memperkenalkan diri kita dengan diri kita sendiri gitu. Sehingga checklist pertama yang perlu kita lakukan untuk mengenali diri kita di masa-masa sekarang adalah kita udah tahu belum siapa sih diri kita di hadapan Allah gitu. Kita udah ngeh belum apa sih fungsi dan peran diri kita kepada Allah gitu. Karena sebelum jauh kita mengenal kelebihan, kekurangan diri kita, apa kita mau dan lain sebagainya gitu ya, hal tersebut justru harus kita kerangkai dan harus kita landasi gitu dengan fondasi yang benar, yaitu tadi pengenalan diri kita sebagai seorang hambanya Allah gitu. Nah, karena jika hal tersebut sudah kita maknai atau sudah kita pahami, maka apapun yang nanti akan kita temukan tentang diri kita, mengenai kelebihan kita, kekurangan kita, passions kita misalnya ya, atau juga hal-hal yang membuat kita tuh merasa punya bakat dan minat di sana dan lain-lain, itu akan terkerangkai sebagai hal yang jauh lebih signifikan terhadap hubungan kita dengan Allah sebenarnya. Kayak misalnya gini ya, mungkin banyak orang-orang yang pintar memasak misalnya gitu ya, tetapi orang yang bisa memasak lalu kemudian dia betul-betul tahu siapa dirinya di hadapan Allah akan berbeda dengan orang yang memasak tapi dia nggak kenal siapa dirinya di hadapan Allah gitu. Kenapa? Karena gitu ya, dengan kita mengenali siapa diri kita di hadapan Allah, maka kita akan punya kesadaran terhadap tadi tunainya tugas kita kepada Allah. Salah satunya itu gitu.
Nah, kemudian apalagi sih yang menjadi ciri gitu ya, kita sudah cukup mengenali diri kita di fase ini. Meskipun tadi ya, kenal sama diri sendiri itu nggak akan ada kata selesainya. Tapi paling tidak kita sudah bisa bilang atau sudah bisa mengetahui apa sih yang ingin kita lakukan, apa sih yang kita mau, apa sih yang pengen kita capai, apa tujuan hidup kita, apa cita-cita yang kita miliki, dan lain sebagainya gitu. Sehingga misalnya gini ya, ketika kita sudah lulus kuliah, lalu kemudian pasti di situ banyak banget teman-teman kita yang memilih jalan yang berbeda-beda. Ada yang kemudian setelah lulus tuh langsung kerja, ada yang setelah lulus langsung sekolah lagi, ada yang setelah lulus malah menikah misalnya gitu ya. Nah, kita ketika sudah kenal sama diri kita sendiri, sudah tahu tujuan kita apa, maka kita sebetulnya tidak akan terganggu dengan apa yang menjadi pilihan hidup orang lain. Seperti misalnya gitu ya, ketika kita memilih untuk sekolah lagi setelah selesai S1 misalnya. Nah, maka yang menjadi fokus kita adalah tujuan kita itu gitu. Maka kita nggak akan jadi iri terhadap teman kita yang punya gaji 2 digit gitu. Kenapa harus iri? Karena kan itu bukan tujuan hidup kita gitu. Nah, justru ketika misalkan kita ngerasa iri, kita nggak nyaman, dan lain-lain, kita bisa tanya sama diri kita sendiri gitu ya, apakah sebetulnya saya sudah clear belum sih tentang apa yang saya mau gitu. Gitu, karena kalau kita nggak clear terhadap diri kita sendiri, maka kita akan mudah sekali terombang-ambing gitu ya oleh apa yang menjadi pencapaian orang lain gitu. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, juga biasanya kita tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat orang lain, terutama pendapat-pendapat yang tidak ada kebaikannya gitu ya bagi diri kita. Sehingga paling tidak gitu ya, hal-hal tersebut yang harus kita pastikan di dalam diri kita pada saat ini gitu. Bukan berarti langsung harus checklist semuanya gitu ya, tapi enggak, ini adalah perjalanan, ini adalah proses gitu. Dan percayalah, setelah fase ini selesai, nanti juga teman-teman akan bertemu lagi dengan fase yang lain yang memperkenalkan diri teman-teman kepada teman-teman sendiri gitu. Kalau dalam konteks saya secara pribadi gitu ya, ketika saya belum menikah, saya sudah cukup mengenal diri saya tahu apa yang saya mau, saya menyadari betul bahwa saya adalah hambanya Allah gitu ya, saya tahu apa yang mau saya lakukan di dalam hidup saya di masa depan dan lain-lain gitu. Tapi ternyata pernikahan itu mengubah banyak hal di dalam hidup saya. Dalam artian pernikahan itu menjadi sarana yang sangat besar bagi saya dan pasangan untuk mengenali diri kami masing-masing gitu. Jadi selamat berproses teman-teman semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya ya Noor. Makasih juga Teh. Syukran Ya. jazakallah khair. Udah menjawab belum ya? Alhamdulillah udah lebih Teh. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah, jawabannya luar biasa ya. Lagi-lagi mereminder diri saya pribadi dan teman-teman juga pastinya. Nah, Teh Novi ini ada satu penanya lagi, yaitu Rizky Aulia Putri. Kak Rizky, mangga silahkan. Oke. Iya Kak, apa suara saya bisa terdengar? Sebelumnya mohon maaf. Terdengar. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Putri, biasa dipanggil Putri, dari Tegal. Sebelumnya mohon maaf juga ya Kak, baru bisa join di menit-menit terakhir karena baru selesai di kegiatan pondok. Yang menjadi pertanyaan saya tuh gini Kak, mengenai overthinking gitu ya Kak. Sebenarnya mungkin kita tuh sudah mengalami overthinking itu dari lama, namun baru booming sekarang, jadi kayak apapun yang kita alami itu langsung kita judge bahwa kita sedang overthinking seperti itu ya. Terus kayak kalau misalnya kita lagi overthinking gitu kan, atau kita punya masalah, terus kan kita sharing ke teman, dan kita juga sering baca kalimat-kalimat motivasi di IG atau platform yang lain. Terus kita tuh sering mendengar kalau bahwa kayak banyak sekali pewajaran tentang manusia dan pemakluman tentang hidup gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja gitu kan, namanya juga hidup, namanya juga ya lagi masanya gitu. Dan sadar nggak sadar itu tuh malah jadi toksik buat diri kita sendiri gitu loh, saat kita lagi mengalami suatu masalah, terus kayak kita tuh bilang sama diri sendiri kayak ya udahlah nggak apa-apa, nikmatin gitu kan, padahal sebenarnya tuh kita nggak boleh kayak gitu loh. Padahal sebenarnya tuh kita nggak boleh termakan sama toksik seperti itu. Dan
yang menjadi pertanyaan, gimana sih cara kita supaya kita tuh nggak terus-terusan memaklumi hidup dan mewajarkan manusia gitu loh. Bagaimana cara kita supaya kita tuh bisa mengontrol diri kita, kapan saatnya kita berhenti, kapan saatnya kita memulai, dan saatnya kita berjuang gitu, Kak. Kurang Oke. lebih seperti itu. Mohon maaf jika pertanyaannya sangat berbelit. Terima kasih juga atas waktunya, Kak. Iya, terima kasih banyak Rizky. Keren banget semua kamu. Usianya berapa Rizky? Boleh tahu? Baru 18 tahun, baru masuk 18. Masya Allah Rizky, Barakallah ya. Pertanyaannya sangat dalam, sangat keren gitu ya. Karena apa namanya, sejujurnya ini juga pernah menjadi kegelisahan saya gitu. Nah, mudah-mudahan pertanyaan ini menghantarkan kita kepada kebaikan ya gitu. Karena memang gini ya, kalau yang saya perhatikan gitu ya, memang overthinking ini juga seperti istilah-istilah psikologi yang lain gitu. Sekarang tuh kayak hits banget dibahas gitu ya. Nah, tapi kemudian sayangnya sebenarnya juga seringkali terjadi mispersepsi atau kesalahan penggunaan kata gitu ya. Seperti misalkan ya orang ngomong-ngomong aja gitu tuh overthinking gitu, tapi sebenarnya juga nggak ngeh atau nggak ngerti tentang apa sih makna dari overthinking yang sebenarnya gitu. Atau bahkan juga istilah quarter life crisis, istilah apalagi tuh insecure, toxic, dan lain-lain gitu ya. Itu tuh kita jadi kayak misleading gitu ya, atau overuse dalam artian ya terlalu sering gitu dipakai, booming, tapi ya nggak tepat juga penggunaannya gitu. Nah, kemudian gitu ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi, gimana sih caranya supaya kita tuh nggak jadi mewajarkan gitu ya apa yang terjadi di dalam hidup gitu ya, kemudian termakan pada isu ya udahlah nggak apa-apa namanya juga gitu ya. Nah, sebenarnya tadi Rizky juga udah ngasih clue nih mengenai jawabannya gitu ya, atau mungkin Rizky nggak sadar kalau itu tuh jawabannya gitu ya. Dimana supaya kita bisa terselamatkan dalam tanda kutip dari hal tersebut, paling pertama kita mesti sadar dulu gitu ya. Sadar tentang apa? Sadar tentang ini tuh apa sih yang sedang terjadi sebenarnya gitu ya. Dan apakah saya harus mengikuti sesuatu yang banyak orang katakan gitu. Karena gitu ya, ketika sesuatu itu dikatakan oleh banyak orang, bukan berarti itu lantas menjadi benar. Gitu. Kayak misalnya tadi ya, quarter life crisis, semua orang ngomongin quarter life crisis, lalu kita jadi oke deh, nggak apa-apa kalau kayak gitu, berarti aku juga bakalan quarter life crisis dong, bahkan ini adalah fase yang harus aku lewati misalnya gitu. Kan nggak gitu ya. Nah, justru kita perlu memfungsikan logika berpikir kritis kita dalam menghadapi hal-hal yang kita temui sehari-hari gitu, termasuk juga soal normalisasi semacam tadi gitu ya. Memang benar ketika hal tersebut kita gunakan gitu ya untuk misalnya menenangkan diri kita atau menenangkan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Tetapi nggak sampai di situ gitu ya. Nggak sampai oke lah nggak apa-apa gitu ya. Nggak sampai situ, tapi abis itu ngapain gitu ya. Abis itu harus gimana gitu. Ya, yang kemudian kita juga melakukan banyak kewajaran di dalam hidup kita sehingga jatuhnya kita nggak produktif misalnya gitu ya. Karena kalau kita mau coba menarik ini kepada diri kita sebagai seorang muslim gitu ya, kita ini justru dikasih tahu nih sama Allah bahwa Allah itu nggak akan mengubah keadaan diri kita jika kita tidak mengubahnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, maka jika kita banyak melakukan kewajaran, pemakluman, dan lain-lain gitu ya, hati-hati, jangan-jangan kita sedang menerobos batas yang harusnya nggak kita masukin gitu. Jangan-jangan kita sedang menceburkan diri kita kepada kolam yang tidak semestinya kita masukin gitu. Jadi ya itu pentingnya kita justru menguatkan fondasi-fondasi hidup kita sebagai seorang muslim, menguatkan idealisme kita sebagai seorang muslim, kemudian juga punya frame berpikir atau kemudian mindset yang positif mengenai bagaimana sih Islam mengatur segala sesuatu gitu ya. Sehingga gitu ya kita perlu punya punya warna tersendiri sebagai seorang muslim. Bukan kita yang terwarnai gitu ya oleh hal-hal yang viral gitu ya di sosial media, bukan kita yang kemudian terkontaminasi oleh hal-hal yang nggak baik gitu ya, tapi justru penting bagi kita untuk kita yang mewarnai lingkungan sekitar kita gitu ya. Mewarnai dengan apa? Kita share gitu apa yang menjadi idealisme positif kita sebagai seorang muslim, misalkan cara pandang kita terhadap hidup dan lain-lain gitu. Karena
hal-hal yang baik itu ya hanya akan viral jika diviralkan gitu ya. Maksudnya ketika kita punya ide baik gitu, tapi kemudian kita nggak pernah bilang itu ke orang lain, kita cuma simpan itu sendiri, ya orang lain nggak akan tahu gitu. Jadi ya ini mungkin memang tantangan ya bagi kita semua yang hidup di zaman yang seperti ini saat ini, yang kemudian berhadapan dengan sesama generasi milenial, sosial media dan lain-lain. Semoga kita dijaga selalu oleh Allah, semoga kita dihadapkan terus-menerus kepada petunjuk Allah yang benar, sehingga kita bisa mengambil sikap terhadap apa yang kita hadapi di kehidupan ini gitu. Karena tanpa kita punya fondasi-fondasi keimanan gitu ya, kita akan sangat mudah untuk tergilas dengan apapun yang terjadi di dunia ini gitu ya, menelan mentah-mentah sebuah isu misalkan, atau kemudian kita ikut-ikutan sesuatu yang lagi viral tapi sebenarnya kita nggak tahu juga apa itu dampaknya bagi kita dan seterusnya gitu. Jadi Rizky, mudah-mudahan ini juga bagi kita semua ya, mudah-mudahan kita bisa benar-benar menempatkan diri kita sebagai seorang muslim di pijakan yang tepat, sehingga kita bisa menghadapi atau berespon terhadap hal-hal di luar diri kita dengan tepat juga gitu. Ini baru soal normalisasi ya, belum juga isu-isu yang lain gitu. Banyak banget isu yang ada di sekitar kita saat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dan bisa terus-menerus mengupayakan agar kita punya pijakan-pijakan yang benar untuk menghadapi segala sesuatu. Dan jangan lupa untuk selalu berlindung dan bergantung kepada Allah. Segitu mungkinnya Rizky, kejawab nggak kira-kira? Sangat terjawab dan sangat lebih dari cukup, Kak. Terima kasih banyak. Masya Allah. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Teh Novi dan teman-teman yang sudah bertanya. Tapi mohon maaf ya, kita hanya buka 2 penanya karena waktunya juga sudah cukup larut malam. Ini juga saya mohon maaf kepada Kak Novi sudah melebihi batas waktunya. Mungkin ya, nggak apa-apa. Sebagai penutup, Teh Novi boleh menyampaikan closing statement untuk teman-teman semua. Ya baik, teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, adik-adikku yang tersayang, saat ini kita memang menghadapi sesuatu yang tidak mudah gitu ya, tetapi mudah-mudahan apapun yang saat ini sedang kita jalani, masa apapun yang sedang kita hadapi, dan juga situasi seperti apapun yang sedang Allah hadirkan, mudah-mudahan itu menjadi motivasi begitu bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memperluas kapasitas diri kita, dan untuk mengoptimalkan masa-masa muda kita dengan sesuatu yang produktif dan juga membuat kita punya nilai lebih di mata Allah gitu ya. Karena gitu ya, apa bedanya kita dengan orang lain jika kita terus-menerus menenggelamkan diri kita di lubang kegalauan gitu ya. Kita ini muslim, kita ini dibekali oleh Allah dengan keimanan gitu. Maka gunakanlah itu untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah seperti saat ini. Dan insya Allah semuanya akan terlalui gitu ya. Yang saat ini belum skripsi, insya Allah nanti juga bakalan skripsi. Yang saat ini belum lulus, insya Allah nanti juga bakalan lulus gitu ya. Yang saat ini belum bisa dapat kerjaan, insya Allah nanti juga dapat. Yang saat ini belum menikah, insya Allah atas izin Allah nanti juga bisa menikah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak yang lantas hanya menunggu saja gitu ya, nungguin aja terus galau nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi justru kita juga harus waspada gitu ya, barangkali di masa-masa muda inilah kita dipanggil pulang sama Allah gitu ya, sehingga daripada memikirkan kegalauan-kegalauan diri yang tadi kita sebutkan gitu ya, mudah-mudahan justru kita menggalaukan hal lain yang lebih keren, yang lebih eksklusif gitu ya, yaitu tentang gimana nih kita hidup selamat nggak nih di akhirat, nanti kita dapat syafaat nggak nih dari Rasulullah. Sehingga mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa membantu kita untuk mengganti mindset dan juga fokus kita dalam keseharian kita gitu ya. Insya Allah urusan diri kita beres sama Allah, urusan logistik, urusan domestik, insya Allah itu beres sama Allah, asalkan kita mau untuk nurut
sama Allah, mau ngerjain apa yang Allah minta, dan mau berupaya, berproses untuk jadi hamba yang Allah cintai. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Dan juga mohon maaf teman-teman apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan menjadi kebaikan bagi kita sama lain. Dan saya pengen nyiapin terakhir kali ke teman-teman gitu. Teman-teman boleh lupa siapa yang malam ini berbicara kepada teman-teman gitu ya. Teman-teman boleh nggak kenal sama saya, boleh lupa gitu ya siapa sih yang menyampaikan tentang materi ini gitu. Tetapi jika memang ada sesuatu yang membuat teman-teman bersyukur pada malam hari ini, merasa dapat insight dan lain-lain gitu ya, teman-teman nggak usah terima kasih sama saya. Tapi teman-teman langitkan syukur kepada Allah gitu ya. Teman-teman boleh lupain saya, nggak usah ngetek dan segala macam gitu ya, tapi wujudkanlah bentuk syukur itu kepada Allah. Dengan apa? Dengan gerak-gerak amal soleh sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah besok Senin, mudah-mudahan Seninnya teman-teman itu menjadi Senin yang berbeda dari Senin-Senin sebelumnya. Oke, wallahu a'lam bishawab, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekali lagi jazakillah khair kepada Teh Novi. Terima kasih sudah berbagi insight, vibe positif dan mengingatkan kita semua. Semoga apa yang hari ini Kak Novi lakukan, apa yang Kak Novi bagi kepada kita, Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusan Kak Novi. Amin. Allahumma amin. Kak Novi, mohon izin sekali lagi untuk mengakhiri pertemuan sebelum Kak Novi live karena sudah melebihi batas. Kami izin ambil dokumentasi, boleh? Oh iya, boleh. Boleh, silakan. Boleh dibantu operator ya. Iya. Kavina. Oke, siap. Boleh dia baba, Kavin? Teman-teman yuk pada on cam dulu. Udah siap teman-teman semua? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Alhamdulillah. Jazakillah khair, jazakumullah khair kepada Kak Novi dan teman-teman semuanya yang malam hari ini kita ada dapat insight banyak, kita dapat reminder luar biasa. Lagi-lagi kita diingatkan untuk senantiasa mengingat Allah gitu dalam setiap langkah dan gerak-gerik kita. Mohon maaf apabila dalam mandu berjalannya sesi materi tadi banyak kesalahan. Mohon dimaafkan teman-teman semua. Kurang lebihnya dari saya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Novi yang sudah memandu diskusi dan juga tanya jawab tadi ya. Dan jazakallahu khair kepada Teh Novi yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada kami gitu, dan insya Allah kita menghadapi besok hari dengan ceria yang optimis gitu menghadapi masa depan. Baik. Dan mau terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir, yang sudah bersedia mengikuti acara sampai larut malam jam 10 ya, jam 10 malam. Dan terima kasih juga kepada media partner yang sudah membantu kami untuk menyelenggarakan acara ini, yang meliputi Hello Youth, Teh Jasmine, MSTIT, Kita Foundation, Info Untidar, Heal Yourself, Info Kajian Magelang, Sejuta Cita, dan juga Positif District. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah karena telah mendapatkan ilmu Teh Novi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Baik, sekali lagi terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Apabila
kesalahan dalam dalam perbuatan, dan maaf juga tadi ada kendala teknis ya teman-teman, dan ada sedikit keterlambatan waktu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih. kakak-kakak semuanya. Izin live ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih kakak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Novi, mangga. Sampai ketemu lagi ya. Amin. Teman-teman. Kali mau live tidak apa-apa teman-teman. Jangan lupa isi presensi ya teman-teman. Ya kak. Nanti materinya boleh di-share di grup nggak kak? Hehe. Oh iya, nanti kita coba tanya ke Kak Novi ya. Kalau misalnya boleh kami langsung share ke grup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nova.